Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Solehuddin Al-Ansori, yang kedua ada An-Nijma Zulfa Sundus, dan yang ketiga saya sendiri Muhita Salsabila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yaitu karomah, irhas, dan maunah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menganalisis pengertian, contoh, dalil nakli, dan hikmah dari mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Dan indikator pencapaiannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang kedua, memberikan contoh dan dalil nakli tentang kebenaran adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah mempelajari dan meyakini adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Pertama, mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau hal di luar nalar yang terjadi pada nabi dan rasul. Jadi, hal-hal yang luar biasa di luar nalar yang diperuntukkan oleh nabi dan rasul atau yang terjadi pada nabi dan rasul itu merupakan mukjizat. Lalu yang kedua, karomah. Karomah merupakan kejadian luar biasa atau kejadian di luar nalar yang terjadi pada wali. Jadi wali-wali Allah itu melakukan atau melakukan hal-hal di luar nalar itu merupakan karomah. Lalu irhas merupakan kejadian atau hal di luar nalar yang terjadi pada calon nabi atau rasul. Lalu maunah yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Tapi maunah ini bukan wali ataupun nabi maupun rasul, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dan dalil nakli mengenai mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama, mukjizat. Nah, mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, diantaranya ada Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah salah satu rasul ulul azmi, dan beliau lahir di tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri adalah seorang pembuat berhala. Nah, di antara mukjizat Nabi Ibrahim adalah beliau selamat dari api yang menyala. Jadi ketika beliau dibakar karena telah menghancurkan berhala, maka beliau dibakar dan beliau tidak merasakan kepanasan. Bukti kebenarannya terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 69. Kemudian mukjizat lainnya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim ini bermimpi yang benar bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya, yakni Ismail. Maka karena taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, maka beliau menyembelih putranya, yang kemudian putranya ini berubah menjadi seekor domba. Nah, karena peristiwa penyembelihan tadi,
Maka dari sanalah terjadinya kurban. Kemudian ada mukjizatnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini adalah nabi yang lahir di tengah kaumnya Bani Israel, yang mana ketika itu ada seorang raja yang bernama Raja Fir'aun yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, di antara mukjizat dari Nabi Musa ialah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Nah, ketika Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil sihir dari Fir'aun. Bukti kebenarannya ini terdapat dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 2 ayat 46. Kemudian mukjizat Nabi Musa lainnya adalah beliau melewati Laut Merah. Beliau bisa membelah lautan di Laut Merah ketika beliau dikepung atau dikejar oleh Fir'aun dan pengikutnya. Bukti kebenarannya terdapat dalam Quran surat Toha ayat 19 sampai 21. Kemudian Nabi Musa dan bangsa Israel ketika perjalanan ke Palestina, beliau ini dinaungi oleh awan yang teduh sehingga beliau tidak merasakan kepanasan selama perjalanan ke Palestina, dan diberi rezeki oleh Allah berupa burung salwa dan buah manna. Kemudian mukjizatnya juga Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian dengan tongkatnya beliau memukul batu sehingga memancarkan 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya pada saat itu. Bukti kebenaran ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Nah, kemudian ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir. Kabar kelahiran Nabi Muhammad ini telah diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Quran, yaitu dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Di antara mukjizatnya ialah Al-Quran. Nah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yakni Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang menerang, yakni Al-Quran. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad lainnya adalah Isra Mi'raj, yang mana Isra ini dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Nah, maka dari situlah ada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad juga mengetahui hal-hal yang akan terjadi, seperti kehancuran negara Persia dan Romawi. Kemudian kematian Hasan, cucunya, yang mati karena terbunuh. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad juga beliau dapat membelah bulan. Kemudian dari jari-jari beliau itu keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan orang banyak. Yang kedua, karomah. Nah, beberapa contoh dan bukti adanya karomah itu adalah karomah yang terjadi pada Maryam. Itu disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 37, yang artinya, maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan permintaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab,
ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hisab. Kemudian contoh karomah juga itu yang terjadi pada Ashabul Kahfi, penghuni gua. Ceritanya ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walabisu fi kahfihim salasami'atin sinini wazdadu tis'a, yang artinya dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Kemudian contoh karomah juga, karomah yang terjadi pada Zulkarnain, yaitu seorang raja yang solih yang Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 84, yang artinya sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan telah kami memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kemudian Allah juga memberikan karomah kepada para wali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang ketiga, irhas. Nah, irhas ini diberikan oleh Allah kepada para calon rasul. Contohnya seperti kejadian-kejadian atau peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian juga terjadi peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad, yakni terjadinya gempa hebat yang di negara Persia sehingga menghancurkan bangunan-bangunan tinggi. Kemudian padamnya api sesembahan kaum Majusi yang sudah bertahun-tahun, beribu tahun tidak pernah padam. Kemudian peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW masih anak-anak, itu beliau dibelah dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan ketika beliau dalam masa asuhan Halimatus Sa'diyah. Kemudian peristiwa saat beliau remaja sampai menjelang menjadi Rasul. Nah, dalam perjalanan ke perdagangan ke negeri Syam, beliau selalu dinaungi oleh awan yang teduh. Kemudian contoh irhas juga terjadi pada Isa. Ketika Isa bayi, ia dapat berbicara. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Maryam ayat 27 dan 29. Kemudian bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air zam-zam. Dan yang terakhir adalah ma'unah. Nah, di antara dasar bahwa Allah SWT memberikan ma'unah kepada hambanya, itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah antara lain yaitu 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambahkan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. 4. Mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendekatkan
diri kepada Allah. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberi pertolongan kepada hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian yang delapan, sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan perjalanan bagi manusia yang lain. Adapun contoh perilaku mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat antara lain yaitu 1. Tidak meminta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal gaib. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakni yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang terakhir, selalu berusaha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok 3, kami menyimpulkan bahwa mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Mukjizat itu tidak dapat dipelajari dan ditandingi oleh siapapun dan datangnya secara tiba-tiba. Biasanya mukjizat diberikan pada waktu atau kondisi seorang Rasulullah dalam keadaan sangat terdesak atau terjepit oleh musuh. Selain itu, ada pula kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Adapun kejadian yang luar biasa itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu karomah dan irhas. Mungkin ini yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton mulai awal sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.